Selamat datang pengantin baru. Apa aku salah tempat? Orang-orang ini, kenapa mereka begitu antusias? Kau yang menikah kilat dengan putra mahkota Hang Cheng. Bagaimana kami tidak antusias? Bagaimana mungkin ada kesalahan? Membuatmu merasa nyaman. Adalah moto layanan kami. Tidak perlu formalitas. Mari kita lanjutkan prosesnya. Baiklah, silakan masuk. Kalian berdua, pose kalian terlalu kaku, tidak akan terlihat bagus di foto. Ayo, kalian berdua dengarkan instruksiku. Sedikit lebih dekat. Sedikit lebih dekat lagi. Wajahnya sedikit lebih dekat. Bagus. Saling pandang. Bagus, begitu. Aku malah menikahi orang asing yang kukenal kurang dari 1 jam. Menikah? Ini kunci rumahku. Dan kartu gajiku. Semuanya milikmu. Semua untukku? Kamu telah membentuk semua otot ini. Kamu pasti dulunya seorang preman. Pasti sangat berbahaya. Mulai sekarang, dengan aku di sisimu, kamu tidak perlu menjadi preman lagi. Cukup di rumah dan rawat nenek baik-baik. Itu sudah cukup. Aku akan bekerja keras dan bisa menafkahi keluarga beranggotakan 3 orang. Wanita ini memikirkanku. Aku harus pergi bekerja sekarang. Kamu pulang dan rawat nenek baik-baik. Aku yang terhormat. Ketua grup Longyu, bernilai triliunan. Wanita ini benar-benar ingin mendukungku? Apa aku salah paham padanya? 1 hari yang lalu. Benda-benda ini, aku tidak memakannya lagi. Nyonya besar Anda. Kamu mengganggu distribusi pamfletku untuk mencari cucu menantu perempuan. Jangan ikuti aku. Kaca merah tumbuh di tanah selatan. Cucuku adalah model pria. Keluarga siapa yang membutuhkan menantu laki-laki? Cucuku. Dia sangat tampan. Dasar nenek tua, pengeras suara ini sangat bising. Bagaimana kami bisa menari? Pergi dari sini sekarang juga. Plaza ini milik semua orang. Anda diizinkan melakukan tari lapanganmu, tapi aku tidak bisa membagikan pamflet. Apa maksudmu milik semua orang? Ini adalah plaza. Area villa orang kaya, orang sepertimu. Nenek tua tak punya uang. Memungut sampah di sini. Kau bahkan tidak pantas berada di sini. Seluruh area villa dibangun oleh cucuku. Aku tidak pantas berada di sini. Dasar nenek tua. Kau sudah gila. Semuanya ayo, mari kita semua. Seret dia keluar, benar. Seret dia keluar, Apa yang kamu lakukan? seret dia keluar, Sangat biadab. seret dia keluar. Apakah kamu masih ingin tinggal di villa-villamu? Nenek tua, seret dia keluar, cepat seret dia keluar, seret dia keluar. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Siapa kau? Kalian, begitu banyak dari kalian, mengganggu orang tua. Apa kalian tidak punya malu? Dari mana datangnya orang malang ini? Dan bertingkah seperti pahlawan. Apa kau percaya? Aku akan menyeretmu keluar dan memukulimu juga. Nah, mereka lebih banyak dari kita. Jangan khawatirkan aku. Kamu pergi duluan. Jangan takut, aku punya cara. Apakah ada di antara kalian yang datang untuk menari dengan suami orang lain? Aku merekam ini dan akan mengunggahnya online. Kalian berdua, kenapa kalian begitu dekat? Nenek, apa kamu baik-baik saja? Di mana keluargamu? Aku adalah seorang lansia yang kesepian. Tidak berdaya dan sendirian. Nah, kamu membiarkanku datang ke rumahmu. Ting Ting.
Manajer Sam seorang staf di Departemen Desain. Kau akan pergi ke rapat tahunan kali ini. Ding Ting Ting seorang staf di Departemen Desain. Untuk departemen kita. Untuk membawa kehormatan bagi kita. Bagaimana aku bisa begitu terhormat? Ada apa ini? Bukankah hanya karyawan berprestasi terbaik yang bisa pergi ke rapat tahunan? Aku jelas karyawan berprestasi terbaik. Kau ini apa? Suami Ting Ting adalah pemegang saham grup. Semua yang kau miliki digabungkan, tidak sebanding dengan sepasang sepatu Ting Ting. Pergi hanya akan mempermalukan departemen kita. Dan kau masih bermimpi menghadiri rapat tahunan grup di departemen kita. Hanya seseorang dengan kedudukan Ting Ting yang pantas menghadiri rapat tahunan grup perjamuan sekaliber ini. Lai Qiaoyun, desainer di perusahaan real estate. Beberapa orang, kenapa kau tidak bercermin? Baik-baik. Penampilanmu sama sekali tidak pantas. Penampilan. Su Cheng, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Kau bahkan sampai merebutnya. Dia yang tidak tahu malu. Tertulis jelas di dinding, aku karyawan berprestasi terbaik. Bahkan jika aku memberimu undangan ini, apa gunanya? Apa kau berencana berpakaian seperti ini dan menghadiri rapat tahunan? Bahkan jika kau mengeluarkan semua tabunganmu, apakah itu cukup untuk membeli satu gaun? Namun, jika kau benar-benar ingin pergi, aku bisa berbesar hati dan mensponsorimu kali ini, selama kau mengemis dari orang-orang di perusahaan. Mengemis uang untuk membeli gaun. Undangan ini mungkin tidak mustahil untuk kuberikan padamu. Aku akan menyumbang 100. Aku akan menyumbang 50. Aku akan menyumbang 20. Ada yang lain? Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan? Uang ini tidak cukup untuk membeli gaun. Donasi paksa. Sungguh pamer kekuasaan. Siapa kau? Suami, kenapa kamu di sini? Kemarilah. Duduklah. Siapa kalian semua? Aku manajer departemen keamanan. Sekumpulan orang bodoh yang buta. Beraninya kalian menyentuh karyawan terbaik perusahaan ini? Jeti itu dia. Su Cheng, suami tak punya uang. Dia benar-benar berlagak. Dia hanya berani menyewa setelan merek tanpa nama. Menikahi Su Cheng. Ibarat ikan busuk menemukan udang busuk. Mereka pasangan sampah yang sempurna. Kurang ajar. Dan siapa kau? Jangan kira memakai pakaian mewah bisa mengintimidasiku. Suamiku adalah pemegang saham grup. Aku adalah asisten khusus ketua Grup Long Yu. Saat ini menjabat sebagai ketua. Aku sudah meninjau laporan perusahaan. Aku sudah melihatnya. Su Cheng adalah karyawan terbaik. Undangan ini milik Su Cheng. Nora Su, ini undangan Anda. Orang-orang bodoh ini telah menyinggung Anda. Bagaimana Anda ingin menangani mereka? Karena dia sangat suka menyumbangkan uang. Kalau begitu mari kita sumbangkan seluruh gajinya. Sumbangkan semuanya ke amal. Ketua benar-benar tersenyum. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada apa-apa. Apakah Anda punya keberatan? Tidak. Ikut denganku. Itu tidak benar. Ketua, orang ini ada di depanmu. Masih berlagak. Ada apa? Tidak boleh. Kamu, jangan bawa cara-cara lisikmu. Tindakan sok itu ke perusahaan kami. Terima kasih kepada asisten Chu karena tidak mempermasalahkannya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang dengan asisten Chu ke perusahaan? Untuk membawakanmu makanan. Kebetulan saja bertemu dengannya. Ini pertama kalinya seseorang memasak The film untukku. was translated and narrated by M Media. Sudah diantar. Kamu, apa kamu memotretku? Apa kamu akan mengunggahnya ke Moments? Kalau begitu aku akan ganti pose. Ambil lagi.
Simpan ini baik-baik. Kalung ini adalah hadiah gratis. Kalung yang bagus sekali. Adalah hadiah gratis. Taylor perancang busana terkenal. Ini palsu, ini palsu. Hanya perhiasan palsu yang bersinar seperang ini. Simpan baik-baik. Jadi begitu. The film was 10 miliar. translated Kalung and unik disebut narrated palsu. by M Media. Nyonya tua benar-benar tidak takut padanya, merusaknya. Jaga diri kalau begitu. $30 juta. Tidak. Aku harus bertanya pada penjahit. Ini. Tidak, tidak, tidak. Halo, ada orang di sana. Nenek. Apa yang nenek lakukan di sini? Cheng Cheng. Karena kamu sudah tahu. Kalau begitu aku akan jujur. Sebenarnya aku. Sebenarnya nenek dan dia adalah saudara perempuan yang baik, mengobrol di sini, dan minum jus anggur. Tapi perhiasan nenek terlihat sangat mahal. Tidak mahal. 50 yuan. Dibeli dari pedagang kaki lima. Cheng Cheng. Ini. Semua dibelikan untukmu oleh Tiyuan. Nenek tidak suka memakai barang-barang ini. Kamu saja yang pakai. Kalau begitu, tag ini. Label ini. Aku buat sendiri. Aku sengaja menambahkan beberapa nol ekstra. Agar terlihat mewah. Jangan pedulikan itu. Anak bodoh. Jangan terlalu memikirkannya. Cepat. Ganti pakaianmu. Pakai perhiasannya. Dan tampil cantik. Untuk menghadiri rapat tahunan. Ketua, dengan cara ini Anda tidak perlu mengungkapkan identitas Anda, dan Anda masih bisa melihat Nyonya membuat penampilan yang mega. Ting Ting, kau benar-benar sangat cantik hari ini, terutama kalung di lehermu. Itu membuat seluruh dirimu bersinar. Suami Ting Ting benar-benar sangat beruntung menikahi seorang wanita cantik sepertimu. Tunggu sebentar, kita seharusnya bisa melihatnya kan? Tentu saja, untungnya suamiku adalah penjaga keamanan hotel. Jadi dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Suami, ganti setelan jas nanti, dan pergi ke aula perjamuan untuk membantuku membuat kesan. Sangat cantik. Sangat cantik. Nona muda siapa ini? Cepat ambil gambar, cepat ambil gambar, cepat ambil gambar. Halo Nona. Saya, pembawa acara untuk acara ini. Bolehkah saya mengenal Anda? Dia hanya menyewa gaun, bahkan tidak mampu membeli perhiasan. Apa hebatnya itu? Oh tidak, aku lupa memakai kalungku. Cheng Cheng. Nenek. Kenapa nenek di sini? Nenek. Membawakanmu kalung. Nenek membawakanmu kalung itu. Terima kasih nenek. Ini. Bukankah itu karya unik Guru Hudouzi? Mimpi kupu-kupu Xuanzhou hanya ada satu di dunia. Bernilai 10 miliar. Nenek, ini. Kalung ini, kok mirip Ting Ting, persis sama. Miliknya pasti palsu. Dasar nenek tua, apa kau tahu acara macam apa ini? Ini bukan untuk orang rendahan, sepertimu untuk datang. Bukankah ini hanya rapat tahunan? Jika aku tidak membawakan kalung untuk cucu menantuku, aku bahkan tidak akan repot-repot datang. Sebuah kalung. Kau masih berani menyebut kalung? Grup Long Yu selalu menghormati hak cipta. Beraninya kau memakai kalung palsu di sini? Milikmu adalah yang palsu. Omong kosong. Aku, istri dari pemegang saham grup Long Yu. Bagaimana mungkin aku memakai yang palsu? Pemegang saham apa? Aku sudah tidak terlibat dalam urusan perusahaan selama bertahun-tahun. Hanya istri pemegang saham. Dan kamu berani
Pamer di depanku? Nenek, Aku menyarankanmu untuk segera kembalikan kalung itu kepada Cheng Cheng dan minta maaf kepada Cheng Cheng. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. baiklah. Su Cheng, kau berlutut dan ambil itu. Kamu, Kau sendiri tidak menginginkan ini. Jadi jangan salahkan aku jika tidak sopan. Nasib barang palsu adalah untuk dihancurkan. The film Kamu- was translated and narrated by M Media. Cheng Cheng, jangan sedih. Jangan khawatir, aku akan membuatnya. Membayar harganya. Ayo pergi. Bagaimana kau masih punya nyali untuk masuk ke olah perjamuan? Kau benar-benar mau numpang makan minum sejauh itu? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, aku akan benar-benar membuat nenek tua ini menderita. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Hentikan. Nenek punya asma. Hentikan. Nenek. Hentikan. Nenek, Jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jika kamu melakukan ini, dia akan mati. Hanya seorang wanita tua. Kematiannya bukan kerugian besar. Ketua ada di sini. nenek. Nenek, cepat bangun. Nenek. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Bantu nyonya tua pergi, beritahu tim medis. Di sini. Ini adalah ketua grup Long Yu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? Dia hanya suami. Su Cheng itu saja. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada ketua seperti itu? Dia ketua. Bagaimana mungkin? Su Cheng hanyalah orang miskin. Bagaimana dia bisa menikah dengan ketua? Kau pasti salah. Adapun saya sebagai bagian dari rapat tahunan perusahaan, pembawa acara, tentu saja kami memiliki foto dan informasi ketua. Tidak mungkin salah. Orang ini adalah ketua grup Long Yu kita. Ketua Lu. Pembawa acara adalah kakakku. Jangan khawatir. Berita mengatakan bahwa mimpi kupu-kupu Juangxiao tidak dijual ke publik. Itu sebabnya aku berani menirunya. Milik Su Cheng pasti juga palsu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin istri ketua memakai kalung palsu? Palsu. Aku akan membiarkanmu melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Kalung ini disebut mimpi kupu-kupu Juangxiao karena ketika cahaya menyinari langsung padanya, permata di atasnya akan memproyeksikan bayangan kupu-kupu. Memang benar, karya guru Wu Daoxi dikenal sebagai seni cahaya dan bayangan. Setiap karya memiliki bayangan yang unik. Milikmu. Apakah kamu berani memverifikasinya? Kenapa harus aku? Jika perlu verifikasi seharusnya milik Su Cheng yang diverifikasi lebih dulu. Jika ternyata nanti milik Su Cheng palsu, milikku secara alami akan asli. Jangan kita verifikasi. Jangan khawatir. Percaya diri. Sebenarnya itu milik guru Wu Daoxi, mimpi kupu-kupu Juangxiao. Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kalung ini asli? Sudahlah. Pertama aku akan mengikuti permainannya. Deng ting ting. Keadaan sudah sampai seperti ini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ting ting. Apa kau benar-benar memakai yang palsu? Bagaimana mungkin aku memakai kalung palsu? Kau justru percaya Su dan tidak percaya padaku. Tapi pada kalung ini benar-benar ada bayangan kupu-kupu.
Lampu ini pasti rusak. Apapun yang disinarinya akan menciptakan bayangan kupu-kupu. Karena kamu bilang cahayaku rusak. Kenapa kita tidak The film menggunakan was kalungmu translated untuk and memverifikasinya? narrated by M Media. Kenapa kamu terlihat seperti? Kamu sedikit takut? Kalung Sucheng si udik itu bahkan bisa berhasil diverifikasi. Lampu ini pasti menciptakan bayangan pada semua yang disinarinya. Bayangan kupu-kupu. Apa yang harus kutakutkan? Berikan lampumu padaku. Aku akan memverifikasinya sendiri. Nyonya, berikan padanya. Aku, ini. Apakah kamu lupa apa yang kukatakan? Miliki kepercayaan diri. Kalungmu palsu. Kau benar-benar mempermalukan departemen kita. Kupikir kau semacam orang penting. Diam. Aku tidak akan menuntut tanggung jawabmu memakai barang palsu untuk menghadiri perjamuan. Tapi, kamu merusak milik istriku. Sebuah kalung senilai 10 miliar. Bagaimana kamu akan menggantinya? Aku akan bayar kalau begitu. Bukan berarti aku tidak mampu membayar. Alipay menerima 10.000. Apakah kamu buta huruf atau tidak bisa berhitung? Kalung ini bernilai 10 miliar. Ada batas pembayaran pada kartu. Perlu ditarik secara bertahap agar bisa ditarik sepenuhnya. Tanda tangani. Surat sanggup bayar. Apa maksudmu? Bukan berarti aku tidak akan membayar. Kenapa ada surat utang? Tentu saja itu karena surat promes memiliki kekuatan hukum mengenai karaktermu. Aku tidak terlalu mempercayainya. Kamu bisa bertanya-tanya, siapa di antara yang hadir yang bersedia menjamin kamu? Kalian semua. Latih tulisan tanganmu lebih banyak di masa depan. Tanda tanganmu terlalu jelek. Ini bukan hanya surat perjanjian utang. Ini praktis ikatan perbudakan. Saya perkirakan, keturunannya, semua harus bekerja untuk melunasi utang. Siapa yang menyuruhnya begitu buta? Beraninya dia menindas istri ketua. Setelah hari ini, jika aku tidak membayar, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Jika kamu tidak berani membayar, maka tunggulah untuk menerima panggilan pengadilan. Deng ting ting, kamu seorang wanita yang begitu bersemangat untuk masuk ke kalangan atas. Seharusnya tidak ingin menjadi penipu kan? Kalian berdua bernyanyi bersama. Apa maksudmu? Suamiku adalah pemegang saham grup Long Yu. Dia akan segera tiba di sini. Bagaimana mungkin dia tidak membayar? Siapa yang berani menggertak istriku? Mengunjungi keamanan pesta. Kenapa kamu lari? Suami Deng Ting Ting adalah seorang pemegang saham. Ketika dia tiba nanti, jika dia mengenali kamu, dan kamu bukan ketua lalu bagaimana? Kamu menarikku keluar hanya karena ini. Tarik aku keluar. Apalagi? Mungkinkah 10.000 ini yang baru saja kamu dapatkan sudah habis? The film was translated and narrated by M Media. Sudah gila. Aku sebenarnya ingin menepuk kepalanya. Kamu,
Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat pendek. Lu Ciwan, apa maksudmu? Jelaskan maksudmu. Molek tujuku. Lebih baik tidak ada. Apa kau gila? Apa kau tahu bahwa melakukan ini sangat berbahaya? Su Cheng, kau benar-benar pandai berakting. Masih berpura-pura di sini. Di mana istri ketua? Ketua bahkan tidak menghadiri perjamuan kemarin. Kalian mempermainkan kami. Bukankah ini menyenangkan? Su Cheng, beraninya kau membohongiku. Apa kau mencari mati? Deng ting ting. Meskipun suamiku memang bukan ketua, kalung itu memang karya Guru Wu. Kau merusak kalung itu. Kenapa kau merobek surat promes itu? Dan kau berani membantah masalah suamimu menyamar sebagai ketua sudah tersebar di seluruh perusahaan. Apa kau pikir ada orang lain yang akan percaya padamu? Su Cheng, perusahaan kami tidak akan mempekerjakan penipu. Namun, aku bukan orang yang sama sekali tidak berbelas kasih. Kontrak dengan ketua Huang ini, kita belum bisa mengamankannya. Bagaimana kalau kau saja yang pergi? Ketua Huang? Bukankah dia seorang cabul yang terkenal? Ada apa? Tidak mau pergi? Kalau begitu kau bisa menunggu dipecat. Sama saja mati. Su Cheng, cepatlah dan keluar dari perusahaan. Nenek dan Lu Ciwan masih membutuhkan aku untuk menafkahi mereka. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Baiklah. Aku akan pergi menemui ketua Huang. Malam ini kakak akan memastikan kamu bersenang-senang. Halo Ketua Huang, saya Su Cheng dari Departemen Desain Longyu Real Estate. Saya ingin membahas detail kontrak dengan Anda. Lebih keras. Saya tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Saya dari Longyu Real Estate, Departemen Desain. Mendekatlah dan bicara. Saya dari Departemen Desain The Longyu film Real was Estate. translated and narrated by Apa yang kau Emily lakukan? Young. Wajah wanita ini sangat lembut. Tuan muda, kami masih belum menemukan Nyonya. Lokasi persisnya. Ketua Huang, tolong bersikaplah yang sopan. Hari ini saya hanya datang untuk membahas kontrak. Bahas. Kontrak. Biarkan saya mencicipi dulu. Rasamu sebelum kita bicara. Jika Anda terus seperti ini, saya akan memanggil polisi. Panggil polisi. Ruangan pribadi ini dilengkapi dengan sinyal, pelindung, pengacak. Sayang, di sini tidak ada wanita yang keluar dengan tega. Datang saja ke sini dengan patuh. Berhenti. Tolong. Tukang sepatu. Nyonya, saya membuatmu khawatir. Bukankah kau seorang tukang sepatu? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Aku dilatih saat saya masih muda. Sekarang, saya hanya memperbaiki sepatu. Baru saja di sebelah, saya mendengar kamu berteriak. Jadi saya datang untuk memeriksa. Kamu berani memukulku? Apa kamu tahu siapa saya? Sebutkan namamu. Saya, Huang Biao, dari grup Jinyi dari Hangchen. Harimau Gunung Hangchen. Kamu berani memukulku? Kamu tidak akan hidup melewati malam ini. Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang tidak akan hidup melewati malam ini? Seseorang. Pukul dia. Sampai mati. Siapa lagi? Kamu hanya tunggu.
Jumlah kami banyak. Mari kita lihat seberapa sombong kamu bisa bertindak. Tuan muda, saya tidak bisa bertahan lagi. Cepat datang. Bukankah kamu petarung yang hebat? Coba lawan salah satu dari kami. Kalian mengeroyoknya. Saya hampir lupa tentang gadis itu. Apa yang kau lakukan? Pergi. Tolong, tolong. Siapa yang berani menyentuh wanita Lu Qiuan? Ketua Lu. Katakan padaku, tangan mana yang kamu gunakan untuk menyentuhnya? Ketua Lu, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Dia wanitamu. Kalau tidak, bagaimana saya berani? Menakutinya. Mereka. Kenapa mereka semua memanggilmu Ketua Lu? Kamu salah dengar. Berandal ini. Mereka hanya bicara omong kosong. Kalau begitu, para pengawal ini. Atau mereka adalah mantan, teman-temanmu dari dunia bawah. Ya. Meskipun aku sudah pensiun dari dunia bawah, tapi mereka masih tetap setia padaku. Tuan muda cukup pandai bercerita. Tapi tukang sepatu, kau baru saja memanggil Tuan Muda, dan dia muncul. Lu Qiuan, aku sudah menebak semuanya. Kita bagaimanapun juga, secara nominal adalah suami istri. Bagaimana kau bisa menyembunyikan ini dariku? Mereka terus memanggilmu Ketua Lu, dan juga Tuan Muda. Kau tidak mungkin. Tuan Muda semacam itu kan? Yang dari bar? Tidak. Jangan The khawatir. film was translated Aku tidak akan and meremehkanmu. narrated by Sekarang. M-Media. Kau sudah bertobat. Selama di masa depan, kau tidak keluar dan melakukan itu lagi. Itu saja. Singkirkan itu. Ya. Ya. Pulanglah. Su Cheng. Kau berani menyerang Ketua Huang? Tidak perlu prosedur. Kau segera kemasi barang-barangmu dan keluar. Itu adalah pembelaan diri. Kau, saat negosiasi kontrak, bukankah normal jika ada kontak fisik? Kau sudah menyinggung Ketua Huang. Bagaimana departemen desain kita akan keluar dan membahas kolaborasi di masa depan? Jika kita kehilangan kesepakatan dengan Ketua Huang ini, aku akan mengamankan kontrak lain untuk menggantinya. Mengganti kerugiannya. Dengan apa kau akan mengganti kerugiannya? Keamanan. Seret dia keluar untukku. Tidak perlu. Perusahaan yang mengharuskan karyawan menjual diri mereka. Aku juga tidak terlalu ingin tinggal. Untuk menyatakan permintaan maafnya Ketua Huang, secara khusus meningkatkan jumlah kontrak menjadi 20 juta. Mohon maafkan dia. Benarkah 20 juta? Su Cheng, bagaimana kamu melakukannya? Dia pasti mengandalkan menjual tubuhnya. Betapa munafiknya. Aku menyarankanmu untuk menjaga ucapan dan tindakanmu. Kau berani memukulku? Tahan dia untukku. Ada apa? Su Cheng, Ada keributan apa ini? asisten Yao. Su Cheng sudah keterlaluan. Pertama dia menyamar sebagai ketua, dan sekarang dia merusak citra perusahaan. Tolong pecat dia cepat. Memecatnya? Su Cheng, kau tamat. Kau akan masuk daftar hitam oleh grup Long Yu di seluruh industri. Su Cheng tidak akan dipecat. Dia juga akan dipromosikan menjadi Kepala Pejabat Administrasi Cabang Real Estate, Grup Long Yu. Apa? Apa kau serius? Apakah benar aku yang dipromosikan menjadi Kepala Pejabat Administrasi?
Anda menjadi kepala pejabat administrasi adalah yang diinginkan semua orang. Asisten Yao, apa kau salah? Tingkah laku pribadi Su Chen. Sebagai manajer, kau telah mengelola dengan buruk, gagal memastikan fakta, dan memfitnah bawahan. Kau diturunkan menjadi karyawan biasa. Sedangkan kau tidak menunjukkan penyesalan, menyebabkan masalah, dan memimpin perundungan terhadap rekan kerja. Saya umumkan bahwa kau di-PK. Kau akan ditambahkankah daftar hitam grup Longyu dan masuk daftar hitam di seluruh industri. Kalian berdua di-PK. Tidak, Asisten Yao. Tolong. Kredit rumah dan kredit mobilku belum lunas. Jika aku masuk daftar hitam, hidupku akan hancur. Kalian menuai apa yang kalian tabur. Usir mereka. Tidak, Asisten Yao. Asisten Yao. Su Chen, ketua pasti baru saja tertipu olehmu. Aku jamin posisi kepala pejabat administrasimu tidak akan bertahan sebulan. Kau akan pergi sendiri. Kalau begitu mari kita tunggu, dan ini sangat cocok untukmu. Tolong coba ini. Sungguh nona muda palsu dari keluarga Su. Guru Wudaozi, kemampuannya memang luar biasa. Aku hanya tidak tahu jenis perhiasan apa yang nenek suka. Terlihat sangat indah padamu. Apa kau tahu, Guru Wudaozi? Desain ini dibuat untukmu, bukan? Bukankah ini adikku, pewaris sejati? Diusir dari rumah, kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Di toko perhiasan ini, yang termurah, berharga 6 digit. Kau, jangan bicara 6 digit, 600 yuan saja kau tidak bisa dapatkan. Bisa tidak? Belok kanan saat kau keluar. Di sana, ada tempat sampah. Di sanalah, kau seharusnya berada. Karena aku berani masuk. Tentu saja aku membawa uang yang cukup, mungkinkah kau bertemu dengan om-om kaya? Jika om-om kayamu tahu, 6 tahun lalu, di perjamuan ulang tahun, kamu main-main dengan seorang pria. Kamu bahkan tidak mengenal pria itu. Siapa dia? Aku tidak tahu. Apakah dia masih menginginkanmu? Berani-beraninya kamu memukulku. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Usir dia keluar. Keluar. Aku di sini untuk membeli barang. Seorang konsumen. Beraninya kau mengusirku? Lihat dirimu berpakaian compang camping. Datang ke toko kami. Hanya menurunkan kelas toko kami. Bersikaplah masuk akal. Cepat keluar. Guru Wudaozi adalah seniman yang memiliki kebajikan dan keterampilan. Seorang seniman hebat sebagai pegawai tokonya. Bagaimana bisa kau menilai orang dari penampilan mereka? Cium seluruh tubuh ini yang berbau apa? Tidak punya uang. Kalau begitu jangan bicara tentang prinsip-prinsip besar. Siapa bilang dia tidak punya uang? Kartu ini, apakah cukup untuk masuk toko ini? Ini hanya tersedia untuk miliarder top dunia. Kartu hitam VIP tertinggi. Nenek, kartu ini. Cheng Cheng, aku tidak berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku orang kaya. Ini buruk, nenek sepertinya mengalami episode demensia lagi. Nyonya, kartu hitam VIP tertinggi. Semua konter di seluruh dunia harus menyediakan tingkat keramahan tertinggi. Itu adalah kesombonganku. Aku meremehkanmu dan cucumu. Maaf. Dia adalah cucu menantuku. Nenekku dia, bersikap konyol. Bagaimana dia bisa tertipu? Dasar nenek tua busuk, berpakaian seperti itu, kamu jelas terlihat seperti orang desa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan kartu hitam VIP tertinggi? Kartu ini pasti palsu. Entah itu asli atau palsu, kita akan tahu setelah kita periksa. Jangan periksa ini. Kami baru saja datang ke sini untuk membeli aksesori kecil. Yang ini saja, 88.000. Gunakan kartuku. Gunakan saja kartuku. Cucu menantu. Jangan takut, bukankah nenek sudah bilang padamu, aku punya uang. Sudahlah, biarkan nenek menggeseknya dulu. Aku akan membayarnya kembali nanti. Jika kartu nenek tua ini benar-benar kartu hitam, aku akan memenggal kepalaku. Dan biarkan kamu menendangnya seperti bola. The film was Tidak bisa translated mengenali. and narrated by M Media. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Kedua orang ini hanyalah penipu. Maaf, nenekku. Dia sudah agak tua dan pikirannya sedikit kacau. Membawa wanita tua gila untuk membuat masalah di sini ya. Apa kau tahu berapa pendapatan harian toko kami? Pendapatannya adalah aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padamu. Cucu menantu. Jangan terlalu rendah hati. Aku tidak bingung. Ini kartu hitam. Aku akan menghubungi Wudaozi lewat telepon. Halo,
Wu tua. Aku di toko Sing-Singwu. Nyonya. Nyonya. Cepat, pergi ke toko Sengsi. Panggil Guru Wu. Sejauh yang aku tahu, kartu hitam semacam itu di seluruh kota Hangzhou hanya ada satu, ada di tangan. Misterius dan tak terduga. Ketua Lu, apakah kamu mengatakan kamu adalah ketua Lu? Permisi. Aku ketua Lu. Nenek itu. Pelankan suara kalian. Kalian akan membuat nenek kesal. Nenek, jangan pedulikan mereka. Ayo pergi, Su Cheng. Nenek tua sialan ini, pikun. Apakah kamu juga sudah pikun? Nenek tua seperti itu, dan kamu memperlakukannya seperti harta karun. Melindunginya. Pikiranmu kacau bukan? Aku akan membuatmu menjernihkan pikiranmu. Nenek, Cheng Cheng, apakah kamu terbakar? Kalian semua, beraninya kalian mencelakai cucu menantuku. jadi kenapa? Dua udik. Keamanan, ada yang membuat masalah di sini. Usir mereka dari sini. Berhenti. Guru Wu, permintaan maafku. Aku tidak tahu, ini adalah toko khusus anggota. Nenekku dan aku, keduanya sangat menyukai desainmu. Kau, tidak perlu bicara lagi. Aku mengerti semuanya. Kau, pergi antar Nona Su untuk mengganti pakaiannya. Guru, ini adalah dua orang yang tidak punya kartu FeiPay, namun mereka datang ke konter kami. Mereka bahkan mencoba menggunakan kartu palsu barusan. Guru, apa yang kau lakukan? Guru, ini adalah dua orang yang mencemari tokomu. Nona Su, aku dengar kau baru saja dipromosikan menjadi kepala pejabat administrasi dari grup Longyu. Jika sebagai seorang eksekutif kedua orang ini, bagaimana kau akan menangani mereka? Pelayan toko menilai orang dari penampilan mereka, memperlakukan mereka secara berbeda, dan menghina pelanggan. Mereka harus dipecat. Adapun Sumang, kamu adalah seorang konsumen, jadi kami tidak bisa mengendalikanmu. Tapi karaktermu tidak layak untuk desain Guru Wu. Aku menyarankan agar di masa depan karya-karya Guru Wu tidak boleh dijual kepadanya. Kamu, Baiklah, sesuai dengan yang Nona Su katakan, lakukan itu. Kau dipecat. Sekarang cepat pergi. Guru, mengapa kamu begitu patuh pada perkataan Suchang? Dia hanyalah seorang orang miskin tak punya apa-apa. Sahabat muda Suchen adalah sahabat karibku. Nyonya besar adalah teman lamaku. Karakter tidak bisa diukur dengan puan. Keamanan, cepat bawa dia pergi. Jangan, Guru, aku salah. Jika aku masuk daftar hitam, bagaimana aku akan membangun diriku di kalangan sosialita? Membangun diri, Guru. Nenek, kamu dan Guru Wu adalah teman sekelas lama? Dan punya sejarah. Cheng Cheng, kamu pergi ganti bajumu dulu. Kami akan mengurusnya. Tunggu sebentar. Guru Wu, nenekku, sedikit bingung. Bisakah kamu membantu menjaganya? Baiklah, jangan khawatir. Ada yang tidak beres dengan kejadian hari ini. Ini pasti tipuan. Nyonya besar, jika ini terus berlanjut, ini bukan solusi. Kau harus mengaku pada Nyonya muda. Tapi ketua Lu tidak mau. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Tihuan menikahi Cheng Cheng, dia selalu mengirim orang untuk mencari kemana-mana. Wanita yang telah tidur dengannya malam itu, yang tanda lahir, mawar merah di. The film was translated and narrated Dia bahkan by memintaku M Media. mendesain sebuah kalung dengan mawar untuk wanita itu. Nenek. Terima kasih Guru Wu. Aku akan sekarang mengantar nenekku pulang. Su Cheng, kamu benar-benar menikah dengan ketua Lu? Hanya saja sekarang, kesayangan ketua Lu, cahaya bulan putih, adalah aku. Ada pencuri. Jangan takut nenek, aku bisa bertarung. Aku bukan pencuri. Dia bukan pencuri. Dia di sini untuk menangkap lobster. Benar. Hotel kami, semua lobster kabur. Aku menangkapnya satu persatu. Aku harus pergi ke tempat berikutnya untuk menangkapnya. Karena dia bilang bukan. Kalau begitu aku lega. Tujuh.
keterampilan memasakmu jelas sudah meningkat. Kamu bahkan sudah belajar menukir. Ini tidak mungkin. Apa yang baru saja diukir koki itu kan? Lelukan macam apa itu? Tentu saja aku yang mengukirnya. Cheng Cheng. Antar nenek untuk mandi dan makan. Ayo pergi nenek. Masih berani datang dan melihat? Lain kali, tidak ada lagi ukiran. Kebiasaan kerja. Aku salah. Cepat pergi. Lu Yuan, masakanmu terlalu enak. Ajari aku ya. Cheng Cheng, keluarga kita tidak kekurangan koki. Yang kita butuhkan adalah ketua wanita. Baiklah. Kalau begitu ketua wanita masa depan akan mengupas apel untukmu. Jangan kamu pergi, biarkan dia berlatih. Agar nanti, dia bisa mengupas apel untuk kita berdua. Itu yang baik. Kamu tidak mungkin. Bahkan tidak tahu cara mengupas apel kan? Kamu bahkan bisa mengukir. Aku bisa. Bagaimana mungkin aku? Tidak tanda tanya. Kamu, apel ini. Dagingnya sedikit dan kulitnya tebal. Ini terlalu boros. Kamu bahkan bisa mengukir. Bagaimana bisa kamu tidak mengupas apel? Aku hanya ingin makan kulit apel. Kulit apel dengan sedikit dagingnya adalah yang paling enak. Aku sudah dipromosikan. Kamu dan nenek tidak perlu terlalu hemat lagi. Mengurangi bebanmu adalah yang harus kulakukan. Lihatlah. Mengubah kekikirannya. Bangun pagi ini. Sumen, aku akan melakukannya. Bicara, ada apa? Kakak, bagaimana kamu datang berpakaian seperti ini? Apakah kamu tidak akan berganti menjadi baju renang yang cantik? Apakah kamu tidak punya? Aku bisa meminjamimu satu. Aku tidak punya waktu untuk menonton penampilanmu. Jika kamu tidak langsung ke intinya, aku pergi. Kakak, kemarilah. Aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Paman Chen, aku sudah membawakan orangnya padamu. Dia cukup menarik. Hanya saja dia terlihat sedikit biasa, tapi pantatnya cukup besar. Dia seharusnya masih bisa melahirkan untukku seorang lagi, putra gemuk. Apa kamu sakit? Hentikan. Sucin, kami sudah menjodohkanmu dengan ketua Chen. Bukankah kamu sudah tidak menganggapku anakmu? Siapa yang aku nikahi? Kenapa kamu ikut campur? Kakak, ibu, dan ayah juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah kamu akan tetap tidak menikah seumur hidupmu, hanya mencari sembarang orang? Su Cheng, ketua Chen tidak keberatan bahwa kehidupan pribadimu di luar sana tidak senonoh. Dia bersedia menikahimu. Dia bahkan memberikan ratusan ribu sebagai hadiah pertunangan. Kau seharusnya bersyukur. Aku bertanya-tanya, kenapa kamu begitu baik mengundangku ke sini? Ternyata kamu menjualku hadiah pertunangan ini. Siapa yang menerimanya? Siapa yang akan menikah dengannya? Aku sudah menikah. Apa? Kamu benar-benar sudah menikah? Apa katamu? Tanpa persetujuan kami. Beraninya kamu menikah? Aku sudah diusir dari keluarga olehmu. Siapa yang aku nikahi tidak memerlukan persetujuanmu. Kamu. Kakak, suamimu pasti sangat miskin kan? Aku melihatnya terakhir kali. Neneknya menderita Alzheimer. Kamu bersama seseorang seperti itu pasti di bawah banyak tekanan kan? Meskipun kamu sudah menikah, tidak apa-apa. Ceraikan saja maka akan baik-baik saja. Aku tidak percaya. Suamimu setampan aku. Permisi. Suamiku jauh lebih tampan darimu. Aku tidak percaya. Kecuali kamu memanggilnya kemari. Baiklah. Suami, Panggil aku suami. ada orang di sini yang tidak percaya kamu lebih tampan darinya. Baiklah. Aku akan segera datang. Siapkan mobilnya. Dalam 10 menit. Aku akan pergi ke keluarga Su. Ya, Kau masih berani memanggil pria liar itu. Bahkan jika kau menikah kau harus bercerai. Lihat ketua Chen, dia sangat kaya. Meskipun dia sudah kehilangan 5 istri, dia masih punya 4 anak. Mereka bisa berbakti padamu. Jika kau menikah dengannya, bagaimana mungkin kau dianiaya? Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Kamu hanya ingin dia berinvestasi padamu. Aku memberitahumu. Mimpi saja.
Hentikan. Aku sudah membayar mahal. Kembali bersamaku. Kalau tidak, keempat putraku akan membuatmu menyesal. Apa kamu pikir? Aku masih semudah itu diintimidasi. Ketua Chen, apa kamu masih akan menikahiku? Ya aku, tentu saja aku akan menikahimu. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Istriku, siapa yang berani menyentuhnya? Ketua Chen, kamu baik-baik saja, kamu. Hanya kamu berani menyebut dirimu lebih baik dari tuanku. Sucin, suamimu yang barbar, baru saja mulai memukuli orang. Apa ada sopan santun? Maaf, suamiku adalah orang yang hidupnya bebas. Aturan berbeda baginya. Tunggu. Keluarga Sumu mengambil mahatku. Sekarang putrimu tidak mau menikah. Kau berutang penjelasan padaku, kan? Bukankah keluarga Su punya putri kesayangan lainnya? Sumeng. Dia jauh lebih lembut dan penurut dariku. Dia sangat cocok menjadi ibu tiri untuk keempat putramu. Kakak, ini adalah pernikahan yang ibu dan ayah atur untukmu. Bagaimana bisa aku merebutnya? Kamu selalu seperti ini, dan kamu bilang aku selalu merebut barang-barangmu. Sucheng, kau bajingan, tak berperasaan. Bagaimana bisa kau mendorong Meng Meng? Seseorang, cepat selamatkan Meng Meng. Tali baju renangnya sepertinya putus. Tolong! Tolong! Kenapa kamu berteriak? Airnya hanya sedalam ini. Aku kram sakit sekali. Enam tahun yang lalu, di Hotel Juntian, kamu adalah wanita yang bersamaku satu malam, bersama. Bagaimana kamu tahu tentang malam itu? Mungkinkah pria itu, malam itu adalah kamu? Tapi itu adalah pertama kaliku. Kamu sebenarnya suami kakakku. Aku akan memberimu penjelasan. Di mana Sucin? Dia pergi. Nenek, Film was translated and aku narrated menemukan by wanita M itu Media. dari 6 tahun yang lalu. Dia adalah adik Sucin. Sumeng. Aku tidak suka wanita ini. Biarkan aku menderita homo. Aku hanya mengakui Cheng Cheng sebagai cucu menentuku. Nenek, aku pulang kerja lebih awal dan membeli beberapa buah. Sumen. Informasi Sumeng. Bagaimana bisa ada di sini? Sumeng dia. Adalah orang yang selama ini aku cari. Dulu, saya telah dibius. Seorang wanita salah masuk kamar. Pikiranku kabur saat itu. Setelah aku bangun, dia sudah pergi. Jadi, selama ini kamu mencarinya. Bahkan setelah menikah. Kamu menyukainya? Mari kita bercerai. Nenek tinggal bersamaku. Apa? Aku bilang cerai. Nenek tinggal bersamaku.
Baiklah. Baiklah. Bagus kalau bercerai. Kalau begitu, aku akan mencari Cheng Cheng, pria yang lebih baik. Aku tidak akan bercerai. Tuan Lu, jika kamu tidak bekerja sama, maka aku akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Tuan Lu. Kau berubah pikiran begitu cepat. Ya. Aku keberatan bahwa di hatimu ada orang lain. Aku tidak punya hobi berbagi suami dengan orang lain. Demi hubungan kita di masa lalu. Aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mencari tempat dan pindah. Nenek, aku tidak enak badan. Jadi aku akan istirahat dulu. Su Cheng dia. Tidak menginginkanku lagi. Aku tidak tahu. Cheng Cheng bilang dia menginginkanku. Anak muda, kalian harus memahami hati kalian sendiri. Agar tidak menyesal. Nanti, merasa menyesal. Selamat pagi. Apa kau tidak sarapan? Mulai sekarang kamu tidak perlu membuat sarapan untukku lagi. Juga, karena kamu sudah memutuskan untuk bercerai mengenai biaya hidup, cari pekerjaan sendiri, dan biaya dirimu sendiri. Oh ya? Jika kamu punya seseorang yang ingin kamu kejar, di masa depan lebih baik tidak menjadi berandalan lagi. The film was translated and narrated by M Media. Dia belum berbicara denganku selama seminggu ini. Kenapa kau tidak? Fokus saja pada pekerjaan. Masih ada banyak dokumen di sini, menunggu untuk kau tangani. Kerja setiap hari. Apa gunanya bekerja? Posting survei hubungan di grup chat perusahaan. Tanyakan pada karyawan wanita, apa yang kalian suka, apa yang mereka inginkan untuk kencan. Jika diterima, bonus akhir tahun akan berlipat ganda. Ayo nenek, makan udang. Hanya Cheng Cheng yang peduli padaku. Tuan Lu. Waktu 1 minggu sudah habis. Ingat untuk mengembalikan kuncinya padaku. Ini. Tidak perlu. Aku suka. Makan dengan kulitnya. Kenapa di sini? Sangat tidak nyaman. Anak muda, lebih baik kau cari tahu sendiri. Apelnya manis sekali.
Asisten Show. Atur agar aku bertemu Sumain. Pertemuan. Memang penantianku berguna. Lu Ciwan pasti akan menanganinya dengan baik. Su Cheng datang mengejarku. Su Cheng, aku sangat suka melihatmu, tidak punya apa-apa. Ditinggalkan oleh semua orang, dalam keadaan menyedihkan. Lihatlah tanda lahir mawar itu. Dia adalah milik kelompok kita, calon istri ketua. Dia datang berkunjung ke perusahaan kita. Lihat dia, setiap gerak-geriknya begitu mulia. Sekali lihat dan dia berbeda dari kami para pekerja. Berbeda, omong kosong. Kalau tidak apa kau pikir, siapapun bisa menjadi istri ketua. Nyonya ketua, Anda di sini untuk menemui ketua Lu bukan? Aku akan mengantarmu masuk. Kumohon. Ciwan, kau sudah menunggu lama kan? Panggil aku Lu Ciwan. Itu benar. Mari kita santai saja. The film was translated and narrated by M Media. Ciwan, secangkir kopi milikmu ini terlihat sangat harum. Biarkan aku coba. Ambilkan satu cangkir lagi. Aku. Apa aku menyinggungmu? Aku berpikir kita dulu. Nona Su. Mari kita langsung ke intinya. 10 juta. Kompensasimu. Ciwan, apa maksudmu? Ini adalah kompensasiku untuk 6 tahun yang lalu. Kompensasimu. Aku menunggumu selama 6 tahun. Kau hanya dengan santai mengeluarkan 10 juta dan berpikir kau bisa menyingkirkanku. Lalu bagaimana dengan perasaanku padamu? Nona Su. 6 tahun yang lalu, kau salah masuk kamar. Aku kebetulan di bios. Kau dan aku berhubungan. Itu atas dasar suka sama suka. Tidak ada paksaan yang terlibat. Aku mencarimu selama 6 tahun, memberimu 10 juta. Aku yakin. Sudah yang paling bisa, aku berikan sebagai kompensasi. Mengenai perasaan yang kau sebutkan, antara kau dan aku. Tidak ada perasaan sama sekali. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Lu Ciwan, kau sangat tidak berperasaan. Lalu bagaimana dengan perasaanku selama 6 tahun? Apa artinya semua itu? Aku sudah menikah. Kau bisa bercerai jika kau sudah menikah? Bukankah kau pada dasarnya tidak menyukai Su Cheng? Bukan karena aku tidak menyukainya. Aku mencintainya. Ciwan, Su Cheng hanyalah seorang udik dari desa. Antara kalian berdua tidak ada apapun untuk dibicarakan sama sekali. Kau hanya tertarik pada kebaruannya. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Urusan pribadiku, bukan urusanmu. Jika kau tidak mencintaiku, lalu mengapa kau memberiku kalung mawar kustom? Bagaimana kau tahu tentang masalah ini? Ciwan, dengarkan aku. Kau hanya disesatkan oleh Su Cheng. Bingung. Apa kau tahu mengapa ibu dan ayah ingin memutuskan hubungan dengannya? Karena dia tidak bermoral. Aku memperingatkanmu. Jika kau terus memfitnah istriku, tim hukum Emas Group Longyo, tim hukum Emas, akan mengirimmu masuk dalam hitungan menit. Chen Chen tidak tahu identitasku. Jika kau mengatakan apa yang tidak seharusnya, kau tahu cara keluarga Lu. Lu Ciwan, karena kau begitu tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku karena menggunakan metode seperti ini. Hari ini aku minum bersamanya, secangkir kopi yang sama. Sangat senang. Aku sangat iri. Meng Meng, kamu sangat beruntung. Tato Meng Meng. Mengapa terlihat agak familiar? Sepertinya ketua Lu dari grup Longyu telah mencari wanita yang memiliki ciri khas itu. Grup Longyu menarik.
Pencarian wanita dengan tanda lahir mawar itu. Apa artinya ini? Meng Meng. Aku ingin menempel di kakimu. Aku ingin menempel di kaki Meng Meng. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? The film was translated and narrated by M Media. Aku khawatir tentangmu dan nenek. Aku di sini untuk melindungimu. Sejujurnya, Aku tidak punya uang sewa. berapa banyak yang kamu butuhkan? Aku akan meminjamkannya padamu. Cheng Cheng, maafkan aku. Dulu, aku tidak pernah menyukai orang lain. Aku lambat bereaksi. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang. Beberapa hari terakhir ini, aku mengerti. Orang yang kusukai selalu adalah kau. Bisakah kau? Jangan tinggalkan aku. Tidak pernah menyukai siapapun. Bukankah kamu menyukai Sumeng selama bertahun-tahun? Aku salah. Aku benar-benar bodoh. Aku hanya menyukai orang dalam imajinasiku. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku sudah menjelaskan padanya. Benar Cheng Cheng. Dia tahu dia salah. Nenek, Dasar bocah. masuklah dulu. Tidak bercerai tidak apa-apa, tapi aku tidak menerima perselingkuhan. Jangan menerima perselingkuhan. Itu sudah pasti. Aku hanya menyukaimu. Kamu tidak perlu terlalu murahan. Jaga saja kehormatan priamu. Jinjung tinggi kebajikan priamu. Nenek, apa kamu dari Tianjin? Kamu sangat pandai membuat lelucon. Ketika pasangan muda bertengkar. Itu normal. Yang penting adalah untuk saling menghargai. Cheng Cheng. Aku akan selalu menghargaimu. Manajer Zhang kan? Kau seharusnya tahu identitasku kan? Aku tahu. Kamu adalah nona muda grup Su. Dan juga grup Long Yu kami. Ketua. Istri. Tidak buruk. Kata-katamu manis. Dan kau berpengetahuan luas. Aku menghargai kemampuanmu. Menerima apresiasi istri ketua adalah kehormatan saya, Jiang Zi. Aku ingat kau dulu, seorang manajer kan? Bagaimana kau bisa menjadi karyawan biasa? Ini semua karena Su Cheng sehingga. Selama kau mengikuti instruksiku, 500.000 di kartu ini akan menjadi milikmu. Jika kau melakukannya dengan baik, posisi manajer akan disediakan untukmu. Itu tidak mustahil. Saya pasti akan menanganinya dengan baik. Istri ketua, urusan yang Anda instruksikan. Ketua Su, ada klien yang secara khusus meminta Anda untuk mendesain sebuah villa tepi pantai. Mereka bilang ingin mendiskusikannya dengan Anda sebentar lagi. Kenapa banyak sekali debu? Maaf Ketua Su, saya baru saja melewati tim renovasi. Lain kali, saya pasti akan membersihkannya untuk Anda. Ketua Su, villa tepi pantai ini, biaya desain beberapa kali lipat lebih tinggi daripada proyek lainnya. Beberapa kali lipat lebih tinggi. Komisinya juga tinggi. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang, agar Lu Ciyuan dan Nenek bisa tinggal di rumah tanpa khawatir. Baiklah, aku akan pergi sore ini. Nyonya benar-benar berdedikasi, bekerja di tengah hari. Nyonya sudah masuk. Mari kita tunggu di sini, agar Nyonya tidak curiga. Nona Su. Nona Su.
and narrated by M Media. Nona Su. Nona Su. Nona Su. Kakak. 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 Itu kamu? Kamu bermain trik, apa kamu gila? Su Cheng, kau sudah takut? Nanti, ketika kau benar-benar melihat penjaga ketidakkekalan hitam putih, betapa takutnya, kan nanti? Aku tidak tertarik, tinggal di sini bersamamu, Su Cheng. Apa kau tidak penasaran? Apa yang aku lakukan untuk membuat ibu dan ayah sangat membencimu? Aku menemukan seorang peramal yang mengatakan karakter kelahiranmu adalah bintang kesialan, membawa kemalangan bagi ayah dan ibu. Kamu benar-benar Sumen. Setidaknya mereka membesarkanmu selama 20 tahun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Su Cheng? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengganggu hidupku. Apa kau tahu betapa hancur hati ibu dan ayah ketika mereka tahu kau tumbuh besar di desa? Betapa sedihnya itu. Tapi sekarang, mereka membencimu sampai ke tulang. Awalnya, kau bisa saja menerima kasih sayang semua orang. Tapi sekarang, semuanya milikku. Aku sudah merekamnya. Silakan rekam saja. Maka itu tergantung apakah kau bisa bertahan hidup dan mengeluarkan rekaman itu. Ketua Lu. Sistem gagel AI telah ditanamkan di ponsel Nyonya. Jika ada bahaya, akan ada alarm. Siapkan mobil. Ya, Apa yang kamu lakukan? Aku lupa memberitahumu. Manajer Zhang, juga orangku. Dia membubuhi folder milikmu hari ini dengan halusinogen. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kau mati. Kau bilang, kau tidak akan benar-benar tinggal di desa. Apa yang kau lakukan di sini? Katakan padaku. Apa yang kamu lakukan? Itu ilegal. Berikan itu padaku. ini gawat. Ini gawat. Norasu, tim pengawas melaporkan. Ketua Lu akan tiba dalam 10 menit lagi. Kita harus pergi segera. Apa? Aku akan pergi duluan. Kalian urus Su, lalu pergi. Cheng Cheng, kau sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi. Benda ini tidak akan membunuh siapapun. Biar aku saja. Berleha-leha, seperti wanita. Mereka hampir tiba. Cheng Cheng, Mengapa begitu cepat? Bukankah kita punya 10 menit lagi? Cheng Cheng, Cheng Cheng. Biarkan mereka hidup. Orang-orang ini masih berguna bagiku. Ayo. Baiklah. Aku akan melakukannya sendiri. Dokter bilang, aku tidak punya masalah serius. Dokter, berbicara dari sudut pandang medis. Tapi aku menganalisisnya.
Dari The sudut film pandang was suamimu. translated Dengarkan and aku. narrated by Aku M akan Media. menjagamu beberapa hari ini. Ayo, mari kita periksa tubuhmu. Baiklah. Tato temporer ini sudah menempel begitu lama. Belum juga kau bersihkan. Itu tanda lahir. Tanda lahir. Bukan apa-apa yang serius. Beristirahatlah dengan baik. Aku takut kau menganggapnya jelek. Kau dan Sumen sama-sama memiliki tanda lahir ini. Suman. Dia tidak punya. Tunggu aku sebentar. Selidiki foto masa kecil. Sumen. Ada apa? Cheng Chen. 6 tahun lalu pada 28 Maret. Apakah kau berada di Hotel Juntian? 6 tahun lalu. Itu hari ulang tahunku. Di hotel. Aku tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun. Aku sudah dengan orang asing berhubungan. Seperti apa rupa pria itu? Apa kau masih ingat? Aku tidak berani melihat pria itu. Seperti apa rupanya? Jadi aku segera pergi. Bukan berarti aku tidak mau jujur padamu. Itu karena masalah ini adalah luka bagiku. Aku tidak ingin membukanya lagi. Jika kau keberatan, maka kita Cheng Chen. Aku adalah pria itu. kalau begitu. Sumen, Di bahu Sumen. Dia memalsukan tanda lahir yang identik dengan milikmu. Aku salah mengira. 6 tahun lalu, wanita itu adalah dia. Sumen. Dia lagi. Karena dia sangat ingin mengambil semua yang kumiliki. Maka aku pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Aku akan selalu berada di sisimu. Mendukung keputusanmu. Identitasku. Aku akan memberi Cheng Chen kejutan nanti. Aku harus segera meninggalkan Hang Cheng. Kalau tidak, Lu Qiuan tidak akan pernah melepaskanku. Minggir, berita datang dari bawahan Nona. Su Cheng sudah ditangani. Tidak ada kabar beberapa hari terakhir ini adalah karena dia bersembunyi dari penyelidikan Lu Yuan. Jadi begitu. Sumen. Jika kau bersedia, lusa, kita akan mengadakan pernikahan kita. Bersedia, tentu saja aku bersedia. Su Cheng, kau tidak akan menyangka bukan? Kau baru saja meninggal, dan suamimu sudah tidak sabar datang untuk menikahiku. Saya tidak menyangka bahwa suami Su Cheng ternyata adalah ketua. Tapi untungnya, Su Cheng sudah mati sekarang. Meng Meng masih yang membawa kehormatan. The film was Dia menikah dengan translated putra and mahkota Hang Cheng narrated hanya by dengan M satu Media. pernikahan. Meng Meng, dibandingkan dengan orang itu, benar-benar seperti yang satu di surga, dan yang lain di bawah tanah. Ya, Aku sangat beruntung telah bertemu Qiuan, pria sebaik itu. Pria sebaik itu, aku takut kau tidak akan cukup beruntung untuk menikmatinya. Bukankah kau sudah mati? Aku meminjam umurmu dari Raja Neraka. Su Cheng,
Ini bukan tempatmu untuk membuat masalah. Keluar. Orang di panggung adalah suamiku. Kenapa aku tidak bisa berdiri di sini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluar dari sini segera. Keamanan, keamanan. Su Cheng. Tidakkah kau penasaran? Apa yang kulakukan untuk membuat ibu dan ayah sangat membencimu? Aku menemukan seorang peramal yang mengatakan karakter kelahiranmu. Bintang kesendirian. Membawa kemalangan bagi ayah dan ibu. Awalnya, kau bisa saja menerima kasih sayang semua orang. Tapi sekarang, semuanya milikku. Tidak. Ayah, ibu, tolong dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana keluarga Su menyakitimu? Bagaimana bisa kamu memperlakukan kami seperti ini? Kami membesarkanmu begitu banyak dan merawatmu. Kau, Ayah, aku menyatakan. Suman diusir dari keluarga Su. tidak. Jangan lakukan ini. Ayah, aku salah. Aku salah. Sumen, jika kau harus menyalahkan, maka salahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Kau pikir kau begitu mulia? Su Cheng, kau mungkin tidak tahu. Suamimu yang konon miskin itu sebenarnya adalah putra mahkota Hang Cheng. Ketua grup Long Yu, Lu Chiyuan. Dia menganggapmu sama sekali tidak pantas menjadi istri ketua. Itulah mengapa dia menyembunyikan identitasnya dan memanipulasimu dalam genggamannya. Kata-kata itu salah. Nenek, Tujuanku dan Tiruan adalah untuk mendidik Cheng Cheng menjadi ketua grup. Di masa depan, dia dan Tiruan akan bersama-sama mengelola grup Long Yu. Hari ini, semua saham atas namaku akan dialihkan kepada Nona Su Chen. Cheng Chen. Ini adalah hadiah pertunanganku untukmu. Adapun kau Sumeng, karena berulang kali menyakiti Cheng Chen dan merencanakan untuk merebut kekayaan serta mengambil nyawa, fakta-fakta kejahatanmu sudah merupakan bukti pidana dan sudah diserahkan kepada polisi. Sisa hidupmu, kau tidak akan bisa meninggalkan gerbang utama. tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku berharap kamu saja mati di depanku sekarang juga. Su Cheng, aku salah. Ini semua salahku. Hatiku dibutakan oleh keserakahan. Maukah kau memaafkanku? Aku minta maaf. Apa kau pikir aku bodoh? Tidak, kakak. Tolong beri aku kesempatan lagi, kakak. Tidak. Ayah, ibu. Lepaskan aku. Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Cheng Cheng, maafkan aku. Sebelumnya, itu semua adalah perbuatan Sumen. Maukah kau memaafkanku dan ibumu? Cheng Cheng, ayahmu dan aku pasti akan menggantinya padamu. Dulu kau jelas bisa saja menyelidiki kebenaran masalah ini. Tapi kau tidak pernah mendengarkan penjelasanku. Hanya percaya kata-kata Sumang. Mengusirku dari keluarga Su. Kemudian, mereka bahkan memaksaku untuk menikahi pria tua. Apa kau pikir kau, hanya dengan satu maaf, aku bisa memaafkanmu? Maaf Tuan Su. Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu. Silakan pergi. Cheng Cheng, Tidak. Jangan. pergi. Putriku. Cheng Cheng, Nenek. tidak apa-apa. Mulai sekarang, Tiruan dan aku akan menjadi keluargamu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindungimu.